Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam damai daripada kami tim Borneo Channel MY. Tapi kali ini kita berada di studio dan pertama sekali yang perlu kami beritahu akan ada kemunculan Borneo Channel MY Studio. Jadi tolonglah kasih subscribe, kasih share, komen, paling penting share lah ya. Dan kehadiran studio ini untuk menjawab komentar-komentar Anda yang berada di Borneo Channel MY di ruangan komen itu, kami akan coba menjawab melalui studio ini, rekod studio ini ya. Dan ini adalah rekaman kita pertama untuk studio ini, yaitu memperkenalkan diri dan tugasan-tugasan kami masing-masing di Borneo Channel MY. Sebelum itu kita mulakan dengan suratul Al-Fatihah dan disusuli dengan selawat ya. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita santai-santai, kita relax saja, tidak payah dalam pose serius ya. Kita bukan di lokasi, kita berada di studio. Tapi walau bagaimanapun masih kekok, sebab ini kali pertama kita buat di studio ya. Dan beginilah keadaan studio kami, adalah kadar mana yang Allah kurniakan ya. Hendaklah kita mensyukuri dan menghargai apa yang kita miliki ya, insyaallah. Untuk tidak membuang masa, rasanya kita mulakan dari sebelah kita punya inti ketemu ramah daripada sebelah kanan, yaitu kenalkan diri dan tugasan yang kami terlibat dalam bekerja di sebalik yang nyata. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aminul Aiman bin Amin. Tugasan saya sebagai pengawal, kadang saya juga sebagai medium, dan kadang juga saya jadi cameraman. Berarti tugasan kamu nih multiple lah, banyak jenis-jenis tugasan. Pengalaman yang paling menarik dalam kita punya jemaah tim ketika berada di lokasi, pengalaman yang kamu rasa seru, pengalaman apa? Pengalamannya yang seru, yang best. Saya rasa bila jadi medium lah, kalau dapat kalau ada pendekar itu dapat bersilat, di situ memang rasa dia memang seronok lah. So, saya juga seorang pesilat sebelum ini. Jadi bila masuk dalam tim Borneo Channel ini, saya dapat guna saya punya pengalaman itu untuk disinkronize
Ya, bahasa baru synchronize ya. Sekali. Pengalaman adakah perasaan takut atau gentar bila kita berhadapan dengan makhluk halus? Perasaan itu Terus sekarang sih. kalau yang sekarang ini tidak sudahlah. Kalau pertama kali dulu kan. Memang takut lah. Pertama kali kan. Jadi kalau sudah lama biasa sudah. Oke sudah. Tidak rasa perasaan Terima takut. kasih banyak. Itu kita punya banyak tugasan dia. Next, Assalamualaikum semua subscriber Mone Channel. sifat sikit suara. Nama saya Muhammad Amril. Dan tugas saya dalam apa membuat video ini kan, saya cakap pada sahabat saya lah kan, sahabat ya. Kadang-kadang saya jadi medium, kadang-kadang jadi juru kamera, Jadi pengawal. kadang-kadang jadi pengawal. Apa rasa pengalaman selama kamu join tim Borneo Channel ini, pengalaman yang terindah kah, yang pengalaman best kah? Kalau buat video itu sih lah dapat, salah satunya dapat mengingatkan silaturahim, dapat juga kenal orang lain Silaturahim dengan siapa? Dengan manusia atau makhluk halus? dengan manusia. Oke. Itu dia lah. Pengalaman yang tidak best? Tidak best. Ada juga lah. Tidak juga. Terus terang. Apa yang tidak best? Apa yang tidak best ketika kamu jadi medium? Apanya yang tidak best pula? Tidak best itu bila lepas keluar tuh sakit badan lah. Kamu sedar bila Sedar. berlaku. Sebab orang yang kita rasukan lain, jadi kita ni lain yang sebagai medium. Jadi adakah lain kawasan kita pergi makhluk itu sama dia punya gaya kah ataupun cara dia punya baju? Tidak lain. Lain kawasan Ada yang lain. ya, ada yang kasar, ada yang kuat. Kalau besar tuh makhluk tuh berat lagi, kalau masuk dalam badan. Itu sih. Ya. Next. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Al-Syarif. Saya dari tim Borneo Channel sebagai medium. Ini Oke, coba cerita pengalaman macam dorong tadi. Coba cerita pengalaman yang syok, yang best itu ketika menjadi medium di lokasi. pengalaman yang siuk lah. Iya. Pengalaman yang siuk bila menjemput makhluk lah. Itu memang siuk lah. Dia seronok macam mana pula? Seronok macam mana? Rasa lain lah dengan yang orang kerasukan ni lain. Iya. Dia seronok dia lain lah. Macam kita punya medium dia ni jadi tumpuan kita punya video hari itu di Taman Perumahan di daerah Keningau tu kan. Sebab dia paling asing. Coba cerita yang dia teriak-teriak itu macam terlampau happy itu. Kenapa makhluk itu happy? Ceritanya. Dia sejenis makhluk tu dia macam terbang-terbang. Lepas dia bila dia masuk di Jasad. tubuh, di jasad saya dia sangat happy. Dia sangat happy dan dia mau berlawan lah dengan abang-abang guru kita nih. Sebab dia happy, saya rasa sebab orang ramai kan. Ada orang Itulah ramai. dia happy, dia rasa dia berani lah. dia berani. Pengalaman yang tidak best pula menjadi Pengalaman medium. yang tidak best, itu pingsan lah. Oh, pernah pingsan. Betul-betul pingsan. Pingsan. Kenapa boleh berlaku pingsan begitu? Itu makhluk tuh terlalu kuat. Kuat. Terlalu kuat. Jadi nantinya ada resiko juga lah. Ada resiko lah. Resiko besar. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, nama saya Rizwan bin Semon. Ya, tugas saya juga sebagai medium. Coba cerita macam tadi pengalaman jadi medium, pengalaman yang best dulu, yang seronok dulu. Kalau pengalaman yang best tuh saya nggak tahu tuh video yang keberapa, ketiga ke keempat yang masa di Tanjung Aru kan. Di situ Tanjung Lipat. Ya, Tanjung Lipat. Kami semua puasa situ. Gara-gara kejar satu jemaah sih. Mandi laut tengah malam. Itu sudah boleh lupa.
Jam 2 pagi pergi mandi laut. Jam 2 pagi. Cari sih. Pengalaman yang tidak best? Kalau yang tidak best tuh macam yang anu lah yang menjemput. Itu kalau yang besar itu tidak boleh saya bawa. Dia bawa betul-betul sampai jasad nih. Kalau tidak boleh kawal memang tidak boleh. Itulah yang risiko dia. Risiko dia. Ada lagi? Yang itu saya lah. Kenapa beliau pula? Yang ini salah satunya kita punya medium. Sebenarnya kita ada medium orang dusun. Jangan kamu sangka kami bukan berbilang bangsa. Ini medium kita mewakili orang dusun. Nama penuh berasal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Paidi Kamin, berasal daripada Kampung Bambangan Kabupaten. Dan sekarang ini menetap di Tininggolan. Dan di Borneo Cideng ini saya bertugas sebagai kadang-kadang pengawal, kadang-kadang juga medium. Coba cerita pengalaman sedikit. Pengalaman yang seronok, yang best dalam menjadi medium itu. Salah satu pengalaman yang seronok ataupun pengalaman yang memang pengalaman pertama kali lah, bila sebelumnya kita memang kosong-kosong tidak tahu apa-apa. Selepas itu bila join Jemaah Borneo Channel ini salah satu yang paling seronok dan pengalaman yang memang paling terindah. Bila kita manusia ini boleh berhubung dengan makhluk halus, bukan semua orang boleh buat. Ya. Dan itu salah satu pengalaman yang mungkin yang orang-orang yang bertua saja boleh dapat. Dan di antara yang bertua ini adalah Jemaah Borneo Channel yang boleh berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu. Oke, oleh karena kita sudah cerita pasal itu tadi. Coba cerita dulu sebelum kamu join Borneo Channel. Ya. Apa pendapat kamu pada mula-mulanya? Mungkin pada mulanya dulu kamu tidak yakin betulkah tidak pasal di ilmu yang ada di tim Borneo Channel. Coba cerita sedikit. Sebelum menyertai Jemaah Borneo Channel ini sebenarnya saya sudah perhatikan abang-abang guru sebenarnya. Berapa tahun? Memang lebih kurang 2 tahun 3 tahun begitu saya perhatikan. Dan sebetulnya pada waktu itu memang kita pun tidak paham apa benda ini, apa ilmu ini sebenarnya kita tidak paham. Cuma bila kadang-kadang ada perkumpulan, jadi di situ kita mendengar, lama-lama kita boleh paham. Dan sebetulnya bila menyertai jemaah ini sebetulnya bukanlah satu perkara yang kita rancang sendiri sebenarnya. Sebenarnya kalau dipikir sekarang sebetulnya itu salah satu dari rezeki saya. Tidak pernah dicita-citakan, tidak pernah diinginkan, Ya, tapi tidak pernah. benda itu datang begitu. Iya. Seperti itu memang rezeki daripada Allah. Dan sebelum menyertai Jemaah Borneo Channel memang perkara dengan alam gaib ini memang tidak pernah tahu, tidak pernah terpikir, dan memang kalau ditanya pasal alam gaib memang saya sendiri pun tidak tahu apa benda. Tapi bila masuk di sini sedikit sebanyak dari hari ke hari, dari pengalaman berhubung dengan salah satu jadi medium di situ, dari hari ke hari bertambah pengalaman. Alhamdulillah. Ya. Dari sana tinggal mulai Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya memperkenalkan diri gitu. Nama saya Mazran bin Ipa. Saya merupakan kru tim Borneo Channel, juga sebagai pengawal Bonzela gitu. Lepas itu tugas saya ini menjaga kawasan gitu. Tengok di mana kawasan parit itu kan, perhatikan kawasan parit dalam ke tidak, ada bekas-bekas kaca kah. Lepas itu mengawal lalu lintas tuh, kalau ada kereta laju kan, gitu. Pengalaman yang kamu rasa seronok menjadi tim Borneo Channel. Pengalaman yang sangat seronok.
pengalaman saya seronok bila dapat pergi ke tempat baru dan tahu satu cerita. Lepas itu dapat mengetahui lah ada serba sedikit pengetahuan ilmu yang dapat di setiap lokasi lah, lokasi. Yang tidak seronoknya apa? Jadi pengawal. Yang tidak seronoknya bila mau kadang-kadang mau kejar medium, lepas itu kalau sudah diam-diam di belakang-belakang menengok begini, pandai makhluk pandai datang masuk, tapi tidak layan lah. Coba. Ya begitu banyak cobaan dia pahit manis sudah dilalui. Jadi ada yang bilang mau coba-coba kan, mau coba-coba jadi medium kan. Jadi kalau kamu tidak punya isi dalam badan maka jangan coba-coba, sebab bukan senang kalau dia mau keluar. Nanti sakit sendiri kamu tanggung sendiri ya gitu. Sebab saya sudah menanggungnya. Jadi kamu jangan main-main. Saya main-main ini betul ini. Kita punya beliau satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makis bin Ancam. Beli sedikit nama tuh spesial. Jalan-jalan diguna di dunia ini. Tugas saya dalam jemaah Borneo Channel ini diamanahkan memantau kawasan, pilih kawasan yang strategik dan mengawal para medium-medium semua. Dan Coba cerita pengalaman sedikit sejak jadi pengawal di lokasi. Salah mau diungkapkan Cerita sih yang tapi memang seronok lah, seronok join sama Borneo Channel ini. Saya pun macam Ya, mungkin ada pengalaman sebelum join tim Borneo Channel. Apa pengalaman sebelum? Apa pandangan kamu terhadap ilmu yang ada dalam jemaah ini sebelum itu? Mungkin ada pengalaman sebelum. Alhamdulillah ilmu yang Allah kurniakan nih, yang Allah pinjamkan nih, memang orang bilang spesial lah untuk saya. Walaupun banyak juga kritik-kritikan orang lain cakap benda ni perkara syirik, tapi terpulanglah kepada yang mengkritik itulah. Kami hanya berserah diri saja. Yang penting kita punya tauhid, insya-Allah jalan yang hak. Penting niat. Jalan niat. Ya. Terima kasih. Next. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jepri binti Aco. Sebagai saya jadi tugasan sebagai medium. Saya ditugaskan untuk dijemput untuk tarik makhluk yang besar ya, yang cerita sedikit pengalaman ketika makhluk itu berada di dalam jasad. Saya punya pengalaman yang first, bila itu makhluk yang besar masuk yang jahat, bila saya mau kasih keluar dia tak boleh keluar. Di mana tuh? Di kampung Lambang Api-Api. Bagian sana. Betul-betul tidak mau keluar. Memang tidak boleh keluar. Memang susah. Mau kasih keluar, mau paksa pun tidak boleh. Jadi itu pengalaman pahit kan? Pengalaman manis. Ada pahit, ada juga manis. Memang pedik lah pasal tidak boleh keluar. Susah hati juga kan. Susah hati karena dia pikir semua, dia pikir yang mengambil hal itu maksudnya abang guru ataupun adik guru tidak boleh mengeluarkan makhluk itu 100%. Jadi habis mereka ni sedar ya, medium ni kebanyakan dia ni sedar. Jadi bila dalam keadaan sedar, bila makhluk yang kuat, kekuatan dia, aura dia sangat luar biasa, bila masuk, jadi sangat sukar untuk keluar karena makhluk ini dia cuba ilmu, cuba mau. Berarti makhluk itu sengaja dia tahan di dalam, dia tidak mau keluar. Tahan. Karena apa dia sengaja tahan? Dia ingin menguji ilmu seseorang. Dia ingin menguji ilmu itu. Jadi cara dia bila medium yang tidak dapat, yang maksudnya tidak ada ilmu, itu risiko yang sangat tinggi kita hadapi. Jadi alhamdulillah dalam keadaan yang jemaah semua ini mempunyai ilmu sedikit yang Allah kurniakan itu, maka kita gunakan itu
Maka mana-mana yang tidak mampu keluar, seperti yang case abang saya terima tadi, baru kita paksa secara paksa. Insya Allah dengan izin Allah dia boleh keluar. Jadi mungkin ini paling best untuk kita bagi nasihat ataupun pandangan kepada subscriber, kepada saudara-saudara di luar sana ya, yang coba-coba offer diri dia sebagai volunteer untuk video. Kamu dengar sendiri cerita dia, bukan kami cerita, tapi dia sendiri jemput makhluk itu, dan itu berlaku sebenarnya. Dia pun jadi Takut tuh, panik, sangat takut, bahaya. tidak boleh keluar. Bila tidak boleh keluar, kemungkinan di mana dia pergi makhluk itu ada di dalam dan akan mengganggu dia punya minda, akan merosakkan minda, akan merosakkan pandangan. Mungkin dia akan nampak semua makhluk daripada situ makhluk di dalam. Jadi kalau boleh janganlah, paling bagus janganlah ya. Kamu percaya atau tidak apa. Yang penting jangan tiru aksi itu ya. Insyaallah. Oke, terima kasih. Dia sudah apa belum? Belum. Oh belum. Oke. Nah, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam damai. salam damai. Salam. Nama saya Muhammad Azman bin Al Muhammad Ismail, berasal dari Keningau. Tugasan saya sebagai medium di tim Borneo China ini. Oke. Sudah berapa lama jadi sebagai medium? Yang lain patahnya berapa? Ada sudah hampir 1 tahun. Berarti kamu sudah banyak pengalaman sebagai medium. Coba cerita pengalaman seperti yang pasal-pasal. Pengalaman saya bila Pengalaman terindah lah dulu. kita tarik, bila makhluk itu masuk di dalam jasad nih, dia boleh bercakap. Lepas itu bila masa yang tempel lawan tuh, dia ada buka silat lah. Memang makhluk itu ada ilmu betul-betul. Memang dia ada silat betul-betul. Memang dia ada silat. Bukan kamu buat-buat. Memang dia yang gerakkan. Memang dia gerakan semua. 100%. Cuma kamu dalam keadaan sedang penting kan. Pengalaman yang tidak seronok? Yang tidak seronok tuh Ya yang di taman Keningau tuh kamu tergulit-gulit tuh bagaimana? itu. Bila jatuh, terguling-guling oleh, bila berlawan dengan Pak Guru tuh memang Badan tidak awal sakit, dulu. tidak rasa sakit badan. Bila Waktu itu memang tidak sakit lah. Oh, Tapi bila sudah makhluk itu sudah keluar baru rasa sakit. Oh. Jadi apa tuh? Selain daripada sebagai medium apa lagi tugasnya? Itu sih. Dan seterusnya kita lanjutkan lagi dengan tadi semua ini adalah kita punya medium tim Borneo China. Paling selalu kami panggil jemaah lah, ini jemaah-jemaah yang punya tugasnya medium sebagai medium. Dan ada yang kameramen, ada pengawal kawasan, ada jalan raya, takut ada kereta, ada jaga parit sungai apa semualah. Pasal takut nanti bila medium ditumpangkan makhluk tu dia lari pergi sungai atau dia lari pergi jalan raya, itu bahaya. Jadi sebab itu kita perlukan pengawal seperti orang ini tadi. Dan yang kita tunggu-tunggu kita punya adik guru Azrin. Dia ni banyak pengalaman. Mungkin dia ada penerangan-penerangan yang lebih panjang sikit ya. Jangan kemana-mana, tunggu saya ada cerita. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Azrin bin Nacho sebagai ketua medium, dan juga banyak perkara yang sudah dilalui di mana-mana lokasi, banyak pengalaman yang disampaikan. Nah, terutamanya kalau macam sebab dalam alam gaib ini, alam gaib sama alam nyata ini dia kurang lebih juga. Alam gaib itu dia ada juga para ulama-ulama, para kiai, para guru-guru agama ada juga. Macam di Gunung Mas waktu itu saya yang ambil yang kiai. dia punya kiai di Gunung Mas alam gaib itu semua cerita apa yang dia cakap semua betul. Saya di dalam sendiri apa yang dia cakap saya nampak. Saya nampak dia ada dia makhluk jin yang bertanduk. Oh, terus diperlihatkan di situ. Nah, langsung terus diperlihatkan. Sebab orang di daerah Sabah ini semua dia, setiap daerah Sabah ini ada yang menjaga di alam gaib sana untuk menyebarkan agama Islam dan juga berperang sama makhluk-makhluk yang jahat.
utamanya makhluk jin itu. Nah, waktu saya ambil makhluk yang di Gunung Mas itu ceritanya dia ada cerita sedikit masalah agama, itu semua memang betul apa yang dia cakap. Dan juga macam di Tanjung Aru, di Bukit Botak, Bukit apa tuh, Bukit Tahu, Bukit Gemuk Tahu tuh, ada orang memang yang alam gaibnya yang menyebarkan agama. Memang banyak yang mereka ingin sampaikan kepada manusia di luar macam kita, banyak mereka mau sampaikan, tapi saya tahan dia dari dalam, sebab kita takut orang-orang di luar sana tidak akan percaya, sebab benda yang dicakap itu tidak penonton di luar sana tidak nampak. Tapi macam kami ini, medium-medium ini semua nampak. Bila sudah sampai di lokasi itu, apabila kita buat satu rakaman, otomatis ilmu kita akan nampak makhluk, sama ada yang betul ataupun tidak. Sebab makhluk ini dia boleh menyamar sebagai wali, para ulama. Jadi macam mana kita mau mengenal, mesti kita mau kenal. Sebab kita tidak mau terlalai mana tahu jin ataupun makhluk. Dan saya juga di sini kadang macam mereka jemaah-jemaah ini macam orang tidak boleh angkat yang untuk menyebarkan agama tu, insya Allah atas izin Allah saya boleh ambil ahli. Sebab itu kadang-kadang kamu jadi medium, sebab medium yang ini adik-adik semua ini tidak boleh angkat. Iya. Apa-apapun kami tetap teruskan perjuangan kami. Sama ada semangat. Ya, kami tetap semangat sama berjuang. Sama ada sahabat-sahabat di luar sana mau percaya atau tidak terpulanglah. Tapi kita harus mengenal yang goib, yang nyata dan goib, kita harus mengenal. Sebab di situ dia ada ilmu lah. Ada ilmunya tersendiri. Pengalaman paling best pula selama jadi ketua. Pengalaman paling best saya rasa bila mengambil yang makhluk yang alam gaib punya, yang yang muslim punya lah, yang untuk menyebarkan agama, itu yang paling best saya rasa. Sebab apabila mereka masuk di tubuh jasad saya ini, saya akan nampak apa yang dia ceritakan, semua saya nampak di alam gaib itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang paling best. Tapi yang paling tidak best, saya tidak suka tarik makhluk jin. Tidak mau. Kenapa? Yang bertanduk ini. Kenapa? Tidak suka itu gaya orang. Nah, itu kalau yang gaya-gaya begini, kadang tidak boleh cakap, itu bukan saya. Makhluk itu memang tidak boleh cakap. Orang punya bahasa jin ini lain, kita tidak akan paham. Tidak ada orang boleh translate dia punya perkataan itu. Tapi cuma satu saja yang boleh translate itu adalah ilmu kita. Macam mana kita mau kasih cakap dia Melayu ini melalui jasad itu. Begitu. Macam Google lah, dia boleh bahasa semua. Boleh bahasa semua. Terkadang sahabat-sahabat di luar sana juga akan orang selalu bertanya, mengapa tidak ada jin itu boleh bercakap Melayu, sedangkan yang ditumpangkan itu orang Melayu, haruslah dia bercakap Melayu. Terus dia pinjam tuh bahasa jasad. Macam jadi, kalau macam orang macam bahasa dusun, dia akan bercakap bahasa dusun gitu. Macam-macam boleh. Ialah macam yang ada satu Syekh Abdul, dia bahasa orang putih. Ya, begitulah. Punya bahasa orang putih. Dia Arab. Tapi bagi saya, para sahabat-sahabat di luar sana, adanya Borneo Channel ini, kamu sahabat-sahabat di luar sana juga akan belajar tentang alam gaib itu ada. Memang ada ilmunya, dan juga yang nyata macam kita ini ada juga ilmu. Yang penting kita harus kenal betul-betul ilmu yang kita pelajari, insyaallah. Ya, itu saja. Puasati Alhamdulillah. Ya, dan satu lagi yang kita nantikan daripada kita punya adik guru ini, dia punya pengalaman pun banyak, ya, pengalamannya banyak, dan untuk tidak membuang masa, kita terus saja pada adik guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di dalam Borneo Channel adalah adik guru, tapi di alam nyata Arsani Ajo, itu nama saya. Gelaran
Oke, baiklah, pengalaman saya di dalam sebelum ada terlibatnya dalam YouTube Sifat suara. sebelum ada terlibatnya dalam YouTube ataupun Ini kan ada komen lagi kita. Borneo Channel nih ya, Ah. sudah dilalui hampir 15 tahun perjalanan. Wih, 15 tahun ya, bukan sedikit, 15 tahun. Jadi dalam bab 15 tahun ini banyak ilmu yang kita pelajari, banyak harus kita ketahui ilmu. Jadi dalam bab 15 tahun ini kita berjalan mencari guru. Sebab dalam hidup manusia ini harus belajar mencari guru. Jadi jangan sia-siakan hidup, jangan menzolimi diri sendiri. Karena kita dilahirkan di muka bumi ini mempunyai akal yang baik. Begitu. Jadi dalam perjalanan 15 tahun ini macam-macam guru kita jumpa, alhamdulillah. Semuanya pun itu kehendak Allah, semua itu pun ketentuan Allah. Jadi mungkin itulah perjalanan hidup saya dalam menuntut ilmu. Jadi bila cari, alhamdulillah satu masa kita terjumpa ilmu yang begini, alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi dalam menuntut ilmu ini itu sangat luas ya, sangat luas. Jadi sebelum itu banyak bab-bab yang harus kita paham tentang menuntut ilmu. Baik, yang pertama sebelum kita buat video ini kita sudah lalui ya lebih kurang 3 tahun penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi itu pengalaman yang mengajar kita lah sampai tertubuhnya tim Borneo Channel. Coba cerita sedikit. Sebenarnya Bagaimana dia boleh tertubuh Borneo Channel? Kenapa boleh terjadinya kita boleh buat YouTube? Dan sebelum itu, kenapa boleh sampai terjadi adanya Borneo Channel? Baiklah, permulaan cerita itu kita sudah lalui 3 tahun itu cabaran yang sangat sukar untuk dihadapi oleh satu keluarga yang keluarga besar, itu keluarga saya. Karena ilmu itu bila hadir kepada kita, ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada cabaran. Jadi dalam 3 tahun kami menghadapi cabaran itu yang sangat hebat, di luar kemampuan manusia. Itulah kasih sayang Allah. Jadi cobaan yang datang itu kami anggap itulah kasih sayang Allah daripada Allah untuk menyampaikan ilmu yang ini yang kita perlukan. Jadi dalam keadaan begitu kita menyelesaikan hal itu dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan reda Allah semua, dengan kekuatan semua kaum keluarga, dengan jemaah-jemaah yang ada sekarang. Jadi dalam masalah PKP hari itu kita semua jemaah pun tidak ada yang dapat kita lakukan, berniaga pun sangat sukar. Jadi waktu itu saya ambil lagi ya bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu kita bermusyawarah. Jadi kita musyawarah nih dalam bulan Ramadan hampir 1 bulan untuk menyelesaikan macam mana cara kita membuat YouTube ya. Adakah orang Sabah atau khususnya seluruh Malaysia ini boleh menerima Borneo Channel ini ditubuhkan dalam YouTube ya? Sebab dia berkait dengan benda-benda yang tidak dinampak. Ya, berkaitan sangat. Jadi kita bukan ambil keputusan yang suka-suka sih buat konten, tidak. Jadi Bukan kita, karena cari duit bukan pasal semata-mata. itu semua, bukan pasal duit, bukan pasal itu. Tapi dalam keadaan jemaah semua masa kita tidak ada kerja, kita tidak ada pendapatan, mungkin dengan ilmu yang ada sedikit Allah kurniakan itu kita boleh sampaikan sedikit-sedikit kepada orang luar maupun sahabat-sahabat saya di luar sana, pengalaman-pengalaman kita di dalam pembuatan video. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah.